Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali bagi kita dalam renungan harian Kamis 15 April 2021. Nas firman Tuhan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27 dengan perikop antikristus. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan saja. Seraya kami tunduk di hadapan-Mu dalam mengucap syukur dan sekaligus kami merendahkan diri dalam pengampunan Tuhan atas segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan dan kami perbuatkan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya melalui suara kebenaran-Mu, melalui firman-Mu pada saat ini, memberikan kami kekuatan, pengharapan yang senantiasa di dalam Tuhan, kesetiaan kami senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak mudah terpengaruh dan terombang-ambing dengan berbagai ajaran apapun. Kondisi apapun hidup kami tetap berada dalam kasih setia dan selalu percaya kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan membimbing dan menyertai hamba-Mu, agar setiap suara yang kami dengar saat ini adalah berkenaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Berkatilah seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, agar mereka yang mendengar boleh patuh dan taat dan setia pada firman-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, tema yang akan saya bawa dalam renungan harian hari ini adalah Kristen aspal alias asli tapi palsu. Saya akan menekankan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika agen FBI melatih para kasir bank untuk mengenal uang kertas palsu, mereka menunjukkan kepada para kasir itu baik uang yang palsu maupun yang asli. Dan para kasir harus mempelajari keduanya supaya dapat mendeteksi adanya pemalsuan. Mereka harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang muncul ketika uang asli itu dibandingkan dengan uang palsu, bukan memperhatikan pada kesamaannya. Orang Kristen perlu dapat mendeteksi adanya pemalsuan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan pada ajaran Tuhan, bukan pada memperhatikan pada kesamaan dari ajaran Tuhan. Karena siasat itu dimulai dari kalangan komunitas Kristen sendiri, layaknya musuh dalam selimut, yaitu Kristen aspal alias asli tapi palsu. Saudaraku yang terkasih, kadangkala jemaat dihebohkan oleh pengajaran yang mengajukan pendapat yang mau meniadakan ajaran yang sudah lama diterima oleh jemaat. Sebagian jemaat di Yerusalem dihebohkan oleh penerimaan orang bukan Yahudi dalam Kristus tanpa disunat. Tetapi penerimaan itu ternyata dari Allah dan akhirnya diterima juga. Ada banyak ajaran sesat yang beredar di gereja, yang misalnya meragukan kedudukan Kristus sebagai anak Allah atau mengesampingkan karyanya dalam memperdamaikan kita dengan Allah. Ketika mendengarnya, jemaat biasa bisa bingung. Mereka merasa tidak nyaman, tetapi tidak sanggup membantah pendapat yang dikeluarkan orang yang memiliki pendidikan dan berilmu tinggi atau yang memiliki kedudukan dalam posisi.
Saudaraku, dalam 1 Yohanes 2 Rasul Paulus membantu untuk melindungi umat dari ajaran bidat dan meyakini jemaat bahwa Allah telah menuntun mereka pada jalan yang benar dengan cara menunjukkan kepada mereka contoh-contoh orang Kristen palsu dan guru-guru palsu. Salah satu tanda dari akhir zaman adalah kemunculan para antikristus. Antikristus adalah mereka yang mengaku diri memiliki kuasa dan wewenang Kristus, tetapi sebenarnya tidak demikian, atau mereka yang menolak dan menentang Kristus serta ajarannya. Yohanes memberikan 3 tanda dari guru-guru palsu yang dikendalikan oleh roh antikristus. Mereka memisahkan ciri orang dari persekutuan dalam ayat 19. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus dalam ayat 22. Dan mereka adalah orang-orang yang menyesatkan orang-orang percaya untuk meninggalkan Yesus dalam ayat yang ke-26. Hal inilah yang terjadi pada Jose Luis de Jesus Miranda, seorang pengkhotbah di Miami, Florida. Pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa dirinya adalah si antikristus. Alih-alih percaya kepada Yesus dari Nazaret, ia mengarahkan pengikutnya untuk percaya kepada Kristus yang datang untuk kedua kalinya, yaitu dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa dosa, iblis, dan neraka itu tidak ada. Para pengikutnya menorehkan tato angka 666 di tubuh mereka. 2 kali pernikahannya kandas oleh perceraian. Kekayaannya bermasalah. Konon pengikutnya 2 juta orang tersebar di berbagai negara. Kanker hati merenggut nyawanya pada tahun 2013. Bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 88 ayat 44. Taktik klasik yang digunakan adalah jurus dusta, pemutar balikan segalanya, yang serius dientengkannya, yang benar diselewengkan, yang nyata dibilang tidak ada. Kristus dilawan oleh antikristus. Ini adalah sebuah penyesatan. Yohanes menulis, siasat ini dimulai dari kalangan komunitas Kristen sendiri dalam ayat yang ke-19. Layaknya musuh dalam selimut, Kristen aspal alias asli tapi palsu. Saudaraku, penyesatan memang sangat ampuh untuk merebut pengikut-pengikut Kristus. Apalagi pada zaman sekarang ini yang penuh dengan tiruan, seperti misalnya terjadi pada produk seperti gadget, komputer, otomotif, hingga kebutuhan-kebutuhan fashion pria dan fashion wanita. Sulit bagi kita untuk membedakan mana produk OM, KW, KW super, atau premium dan original. Serta untuk merebut pengikut-pengikut Kristus bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan upaya, dengan tipu daya yang bisa untuk dilakukan. Saudaraku yang terkasih, kendati demikian, kita tidak perlu terlampau cemas, karena jika kita benar-benar hidup melekat pada Kristus Yesus, kita pasti bisa merasakan dan mampu mengenali kebenaran. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Selain itu, kita juga bisa melihat
dan mengetahui bahwa nantinya orang yang melawan Kristus pasti tersingkap dari buah kehidupan yang dia peragakan. Dalam Matius 7 ayat 16. Yang terpenting bagi kita, saudaraku, adalah sebelum kita menilai keaslian orang lain, ajukan dulu pertanyaan ini kepada diri kita sendiri, yaitu, aslikah saya? Jangan-jangan kita justru ikut ambil bagian dalam kepalsuan itu dan masuk dalam komunitas itu. Karena itu perlu kita untuk mendeteksi diri kita sendiri mulai sekarang. Apakah saya Kristen aspal alias asli tapi palsu? Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, catatan poin penting untuk kita melalui nas ini adalah, pertama, kita belajar bahwa antikristus itu berasal dari antara kita. Jadi hendaklah kita semua tetap bertahan setia dalam iman kita kepada Kristus sampai pada kesudahannya, sehingga kita tidak menjadi salah satu dari mereka. Dan memang menjelang kedatangan Yesus kedua kali akan ada banyak sekali antikristus yang mencoba menyesatkan kita. Namun ingat bahwa kita telah diurapi oleh Yesus dengan cara bergantung pada kehadiran Roh Kudus, sehingga kita dapat membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan tentu saja kita tetap tinggal dalam persekutuan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Selain itu juga kita memiliki Alkitab. Alkitab sebagai pedoman hidup bagi orang percaya. Alkitab di mana berisi firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dan membawa orang-orang ke dalam kebenaran. Poin yang ketiga, penting untuk kita saudara, hendaklah kita selalu waspada dan tetaplah selalu berjaga-jaga. Hadapilah dengan hidup tetap di dalam Kristus dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3a mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Selain dekat pada Tuhan, jangan kita terombang-ambing. Bangunlah dasar iman kita di dalam Yesus Kristus dan tetaplah tinggal di dalamnya. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin penting yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mendeteksi diri kita sendiri. Apakah saya Kristen aspal alias asli tapi palsu? Atau dengan kata lain artinya adalah kewaspadaan terbaik dimulai dari mewaspadai diri sendiri, sejajar dengan apa yang diungkapkan oleh David Boaz. David Boaz mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan nabi palsu yang berlagak sebagai malaikat terang. Mereka menggoda jiwa lemah dengan taktik mereka, mengalihkannya dari kejujuran dan kebenaran. Karena itu saudaraku, seberat apapun tekanan yang ada, masalah apapun yang menimpa, jangan sampai saudara menyangkal Kristus. Jangan sampai saudara meninggalkan Kristus, sebab sudah tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat. Amin.